Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Ishhad barang-barang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali. Ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ibrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Yang terhormat, yang saya hormati sahibul bait, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali setelah bulan puasa kemarin. Alhamdulillah ternyata masih semangat ngajinya walaupun sudah bukan bulan suci Ramadan. Ya, tetap thalabul ilmi farudatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib buat siapa? Buat laki-laki mukmin dan perempuan muslimat. Itu hukumnya fardu. Kalau fardu itu wajib. Wajib itu perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalau sampai nggak ngaji, kalau sampai kita menggugurkan kewajiban kita ngaji, berarti kita mendapatkan dosa. Kenapa menuntut ilmu itu wajib? Yang pertama karena perintahnya wajib. Karena amaliyah apapun tanpa ilmu itu sia-sia. Maka orang yang pengen ilmu sholat, belajar ilmu sholat. Orang yang pengen haji, belajar ilmu haji. Orang yang pengen kurban, belajar ilmu kurban. Orang yang pengen puasa, belajar ilmu puasa. Orang yang pengen sholat, belajar ilmu sholat.
Yang terhormat, yang saya hormati para guru, para alim, pada ustadz di lingkungan wilayah Blok A yang saya hormati dan yang saya takzimi, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang alhamdulillah kesempatan hari ini juga ikut ngaji ya. Mudah-mudahan kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan ilmu yang bermanfaat. Kucing aja pengen ngaji, Pak. Puja dan puji hanya kepada Allah, salat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biarin aja deh, kalau nggak mau nggak apa-apa, biarin. Subhanallah, yang hari ini luar biasa. Ada satu amal, Pak. Ini kita mulai ngaji serius nih. Kemarin kita ngajinya rada bohong-bohongan gitu ya. Sekarang mulai ngaji serius. Ada satu amal yang kalau amaliyah ini kita lakukan aman. Bu, saya pikir mati itu kali. Ada satu amal yang amaliyah ini kalau kita lakukan, maka amaliyah yang lain selamat. Ya. Apalagi sholat ini salah satu mi'rajul mu'minin. Apa itu Pak Ustaz? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Oh, jadi bukan hanya Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj, tapi kita juga Isra wal Mi'raj. Lewat apa? Lewat sholat. Ya. Kenapa sholat jadi bagian terpenting? Ya, orang yang nggak sholat, orang yang agamanya Islam tapi nggak sholat, ya, orang yang agamanya Islam tapi nggak sholat, itu keislamannya dipertanyakan. Ada di sini yang nggak sholat? Ada? Yang tadi sholat subuh? Ayo, absen. Yang tadi sholat zuhur? Absen. Yang tadi sholat asar? Absen. Yang tadi sholat maghrib? Yang hari ini nggak sholat isya? Ustaz tahu ini mepet betul. Nah, sekarang kita bahas sholat nih, Pak. Sholat itu jadi amaliyah penting. Kenapa kita harus ngejaga sholat kita? Karena sholat menjadi amaliyah yang pertama yang ditanya oleh Allah lewat malaikatnya nanti pada saat di alam kubur. Ya. Sekarang saya tanya nih, sholat itu mangga mau sebut? Mangga. Pertama, sholat itu mi'rajul mu'minin. Yang kedua, sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang melaksanakan sholat, dia berarti sedang menjaga Islamnya. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, sama juga dia menghancurkan agamanya, Pak. Ya. Dan di dalam sholat itu bukan perkara Allahu Akbar, Pak. Di dalam sholat bukan hanya perkara fikih. Di dalam sholat juga mengajarkan bagaimana kita berinteraksi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita lewat sholat 17 rakaat satu hari. Satu malam 17 rakaat. Yang pertama sholat subuh dua. Tuh ya. Maka niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sendiri, kalau jadi makmum adaan makmumal lillah. Kalau imam adaan imamal lillahi
ta'ala. Tuh. Yang kedua sholat zuhur. Berapa sholat zuhur? 4 rakaat. Ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. 2 tambah 4 jadi 6. Yang ketiga sholat asar. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. 4. 2 tambah 4 tambah 4 berapa? 10. Yang keempat sholat maghrib. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini saya ngingetin lagi nih, kita refresh baik-baik Pak. Ini penting. Ya. Adaan lillahi ta'ala tadi 10 tambah 3 jadi 13. Sholat yang terakhir yang kelima adalah sholat isya. Sholat isya itu usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. 13 tambah 4 jadi 17. 17 jadi angka yang luar biasa. Sampai 17 Ramadan itu adalah malam nuzulul Quran. Ya. Terus waktunya gimana Pak Ustadz? Kalau sholat subuh, nih sholat subuh nih penting nih. Kalau sholat subuh itu waktunya, jadi gini Pak, sholat itu ada sholat awal waktu, ya. Sholat yang paling afdol itu adalah sholat awal waktu. Kapan Pak Ustadz? Pas dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai azan selesai, kita sholat. Entah itu di rumah, entah itu di masjid, entah itu dimanapun nggak dengar azan terus sholat, itu maksud afdolus sholat, seafdol-afdolnya sholat. Jadi kalau kita masak begini, ya orang tua kita masak sayur opor, kalau pertama kali matang kondisi sayurnya lengkap, ya kondisinya baru matang, di situ ada opornya, ada bawang gorengnya, ayamnya juga bisa milih. Kondisinya sayurnya lengkap, ya. Tapi ada sholat namanya sholat yang disebut dengan fawaidul lil musallin. Sholat yang disebut dengan sholat yang melalaikan sholat. Maksudnya apa Pak Ustadz? Orang yang dengar azan sholat tapi nggak sholat, padahal dia punya waktu. Lain ceritanya gini Pak, Bapak lagi kerja tiba-tiba naik mobil nih. Tiba-tiba ngedengar azan, itu lain hal cerita sama orang yang pas lagi dengar azan kondisinya di rumah nggak ngapa-ngapain, itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Kecuali Bapak punya kegiatan, Pak Ustadz saya lagi di mobil, Pak Ustadz tiba-tiba dengar azan asar, iya lokan kita berhenti di jalan nabrak. Ya pas lagi di tol kita ngerem, saking patuhnya sama Pak Ustadz, saking patuhnya sama Allah, dengar azan berhenti, ya kita ditabrak sama mobil yang belakang. Gitu loh. Terus kapan waktu sholat Pak Ustadz? Pas ngedengar azan kita sebut Pak di dalam hati, kalau Allahu Akbar, jawabnya Allah, dijawab Pak. Ya, pas dengar azan mau dimanapun tempatnya, Allahu Akbar, dalam hati Allahu Akbar, kita lagi dikasih eling Pak, diingetin. Barang siapa nih kata Nabi, barang siapa yang ngedengar azan sampai di telinganya tidak ke masjid, maka dia tidak diakui sebagai umat di bagi nanti. Bahkan pada saat itu kejadian pada zaman Nabi, orang yang dengar azan tapi nggak sholat itu sampai ada hadis walaupun khilafiyah boleh dibakar rumahnya, saking nggak boleh ninggalin. Kira-kira nih kalau al-muhajirin azan denger nggak? Jangan bohong nih. Ini apa nih, blok 11 nomor 20 denger nggak? Al-muhajirin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, denger nggak? Budek beneran. Ya, kalau sampai dengar azan terus kita nggak melakukan perbuatan sholat, kita lagi diingatin sama Gusti Allah, tiba-tiba kita nggak ngelakuin, kita masuk dalam kategori
lalai. Pak Ustadz saya lagi nanggung nih Pak Ustadz, nah gitu ya. Tapi yang nggak boleh gini Pak, yang nggak boleh itu sholat di akhir waktu. Nah maksudnya gimana Pak Ustadz nih? Azan asar 15:20. Kita dengerin itu azan. Wah itu mah Pak Haji Ismail tuh azan tuh contoh ini mah. Kita sholat asarnya maghrib itu 18:06, tapi kita sholat asarnya 17:50 tuh sambil ledek. Tuh yang nggak boleh tuh ya, nggak boleh itu maksud pada akhir waktu sholat. Khawatirnya apa? Pas kita lagi Allahu Akbar tiba-tiba azan maghrib, batal kita Pak. Sholat kita batal, kita masuk dalam kategori melalaikan sholat. Pak Ustadz saya headnya nih perempuan, habis azan zuhur nih perempuan nih yang nggak boleh ninggalin, yang harus sholat awal waktu. Maka kenapa? Headnya jam 2 nih, sering kejadian nih Pak, bilangin ibu Pak, headnya jam 2 siang, azan zuhurnya 12:05. Tapi nggak langsung sholat, tiba-tiba jam 14:00 datang head, dia punya utang sholat zuhur. Catat. Ya, makanya nggak boleh nih punya bapak nih sebagai imam nih, tanggung jawabnya gede Pak. Ya pas bini lagi head ditanya jam berapa lu head, ya tuh penting ya. Afdolnya sholat adalah awal waktu, yang nggak boleh. Fawailul lil musallin, dalam surat Al-Maun disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat tuh Pak, yang sholat aja celaka, apalagi yang kagak nyublek. Yang sholat aja jatuh masuk neraka, apalagi yang nggak sholat udah gosong ya. Jadi penting nih, jangan sampai nunda sholat ya, utamakan waktu sholat ya. Jadi kalau udah azan usahakan. Pak Ustadz kita sholat isya kan sekarang sholat isya 19:10 ya kurang lebih ya azan. Saya sholatnya nanti aja deh Pak Ustadz, malam sekalian sholat tahajud boleh? Boleh, asal konsisten Pak. Ini suka bablas ya, niatnya mau bagus banget bareng tahajud ya, kondisinya malam Jumat hujan lagi, ampun dah. Niatnya bener banget niatnya, waduh nanti mau sholat tahajud, habis sholat isya sholat tahajud, habis sholat tahajud sholat taubat, habis sholat taubat sholat hajat. Cakep nggak? Dilalahnya nggak konsisten. Kondisi malam Jumat udah gitu hujan ya, itu tidur jam 2 kan lagi enak-enaknya Pak. Ya, andai kata itu ada nyamuk, habis nyamuk itu ditabukin. Ya, andai itu ada nyamuk habis ditabukin. Padahal nyamuk ngingetin lu janji sholat, kitanya lupa. Gak kuat. Ya. Ada lagi Pak Ustadz, sholat subuhnya 04:35. Saya bangunnya itu 6:30 Pak Ustadz. Ini ceritanya habis nonton kemarin tuh apa? Bola apa kemarin tuh? Yang jam 3 Madrid lawan Liverpool. Madrid. Bukan ya, Madrid bukan? Benar ya. Kita bablas bangun 6:30. Kalau pada saat azan subuh nggak denger, nih kuncinya nih. Kalau sampai pada saat azan subuhnya nggak denger ini pada saat azan, Pak Haji Ismail lagi azan, nggak denger sama sekali kuping kita baru bangun itu 6:30, boleh sholat subuh pada saat 6:30, asal nggak denger. Ini bini udah ngasih tahu, Pak bangun Pak, itu lain Pak. Kalau udah sampai diingetin bangun berarti
itu nggak termasuk ya. Jadi kalau sudah diingetin, udah dikasih tahu, apalagi sampai dengar itu aja, berarti kita harus melaksanakan sholat. Kecuali nggak dengar sama sekali, sah sholatnya Pak Ustadz, sah. Tapi urusan diterimanya urusan Gusti Allah. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Habis begadang gimana? Begadang pagi. Ya kan itu saya bilang. Kalau sampai kita dengar azan, maka kita wajib bangun Pak. Sholat, habis itu tidur. Kan perkara wajib kan apabila dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat. Ini udah paham nih kaidah fikihnya. Jadi kalau memang wajibnya itu harus dilakukan, dilakukan. Perkara mau kemalaman, mau bergadang, yang nyuruh bergadang siapa? Emang Gusti Allah nyuruh bergadang? Kagak. Allah menyuruh bergadang bangun tahajud itu juga kagak. Kita mau bangunnya kalau pas lagi nonton. Anak sakit baru kita bangun. Tapi Pak, pernah nggak Pak? Tidur lagi nyenyak-nyenyaknya, setengah dua bangun ambil wudhu, Masya Allah. Itu nikmat banget Pak. Tahu nggak Pak? Orang yang umurnya bermanfaat adalah orang yang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah. Itu yang umurnya bermanfaat. Kalau Bapak sampai tidurnya nggak nyenyak dan kondisinya, Bapak termasuk orang yang beruntung Pak. Orang yang tidurnya nggak nyenyak berarti Allah sedang bangunin buat sholat. Ini udah disemprot baikon. Ya, masih kurang juga itu. Berharap tidurnya lebih nyenyak, dibakar lagi apa obatnya bakar. Pak ingat Pak, kenapa nih dengerin? Azan subuh itu kenapa? As-sholatu khairum minan naum, tapi di tempat yang lain azan di 4 waktu azan nggak ada as-sholatu khairum. Dan sholat subuh kenapa salah satu sholat yang nggak bisa dijama dan nggak bisa dikosor? What the meaning subuh? Dan kenapa bacaannya as-sholatu khairum minan naum? Sholat itu lebih baik daripada, bisa nggak? Sholat itu lebih baik daripada zakat, keren nggak? Keren. As-sholatu khairum minal hajj. Sholat itu lebih baik daripada keren nggak? Keren. Kenapa diksi yang dipakai naum Pak? Tidur. Ini penting nih, saya lurusin. Ada lagi? Kenapa nggak as-sholatu khairum minas sedekah? Tapi diksi yang dipakai pada salat subuh itu adalah as-sholatu khairum minan naum. Kok sholat disamain sama tidur Pak? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab saya kasih minum. Kenapa diksi yang dipakai pada saat as-sholatu khairum minan naum itu tidur? Bayangin Pak, pada saat kita tidur, kita tuh posisinya doanya aja deh, doanya. Ingat doa mau tidur? Tahu? Sholat, doa, mau tidur, coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, benar. Tidur. Gak apa-apa. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku pada saat itu Bapak mati. Dan orang yang tidur itu kepasrahannya hanya kepada Allah. Maksudnya disamain kenapa sama tidur? Kenapa? Bisa nggak kita sholat itu segitu pasrahnya seperti kita tidur? Bahkan lebih hebat tidur Pak. Orang yang tidur, Bapak kasih uang 100 juta nggak bakal mau. Tapi ketika dia melek Pak, mau nggak orang tidur? 100 juta. Karena dia posisinya tidur.
keinginan dunianya nggak ada. Dan kita tiap hari dimatiin Pak sebenarnya sama Allah tanpa kita sadar. Makan pada saat bangun doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tuh kita dihidupin lagi. Tuh, bayangin Pak, bisa nggak pada saat kita tidur tiba-tiba ada binatang masuk ke kuping kita, ke mata kita, ke lubang kita, bisa nggak? Bisa, tapi kenapa selamat? Siapa yang lindungi Pak? Potensi masuknya binatang pada saat kita tidur di rumah kita itu bisa Pak. Pada saat kita tidur tuh kita nggak bisa apa-apa Pak. Tapi siapa yang melindungi kita? Kita tanpa sadar Pak. Bisa nggak ketika kita sholat tuh berharapnya seperti itu Pak? Berharap hanya Allah, cuma Allah, cukup Allah. Diksi yang dipakai kenapa as-sholatu khairum minan naum, pada saat kita naum, pada saat kita tidur, kepasrahan kita total hanya kepada Allah. Andai kata besoknya mati, kita tahu nggak pada saat kita tidur? Enggak. Berapa banyak saudara-saudara kita yang meninggal justru pada saat tidur, kita nggak tahu. Tiba-tiba pas dibangunin udah nggak ada nafas. Maka Pak, sebelum bangun tidur minimal Bapak harus baca istighfar. Bisa jadi itu tidur yang terakhir. Kedua, Bapak harus minta maaf sama diri Bapak sendiri. Tiap hari kan kita perang Pak. Perang antara nafsu sama akal, perang antara kebaikan dan keburukan. Pas dengar ajan kata malaikat mah sholat, kata setan nanti dulu. Itu perang batin Pak tiap hari di hati kita tuh. Yang menang siapa? Tinggal yang menang adalah orang yang bertakwa, yang takut sama Allah. Tuh, tiap hari Pak, tiap hari kita begitu terus diadu. Ya. Ada setan yang kelihatan, ada setan yang gak kelihatan. Maksudnya apa Pak Ustadz? Setan yang gak kelihatan maka ruan Pak. Beneran. Setan gak kelihatan maka ruan. Ini setan yang kelihatan. Bisa jadi itu setannya adalah keluarga kita. Coba bayangin Pak, ada panggilan adzan, anak di rumah sakit, atau enggak istri di rumah lagi sakit. Coba lebih cinta Allah apa cinta keluarga? Berapa lama sih Pak sholat? Paling banter 5 menit. Kita di rumah sama anak istri kita tiap hari 24 jam. 5 menit aja buat Gusti Allah. Ya Pak, ini penting Pak, sholat jangan ditinggal. Ya, bahkan pada saat perang Pak, saya sering dijelasin ada namanya sholatul khauf. Pada saat perang aja itu dibikin 2 barisan. Barisan pertama jagain kalau ada musuh di depan, yang di belakang ini sholat. Kalau nggak ketemu air dia tayamum di situ. Habis itu Allahu Akbar. Selesai sholat ini yang belakang pindah ke yang depan, yang depan ke belakang gantian sholat. Itu pada saat perang. Saat perang kan saat genting-gentingnya ya, tapi itu nggak boleh ninggalin sholat. Coba bayangin Pak, kalau di Palestina mending Bapak punya alasan nggak sholat, lagi sholat. Ada tembak. Ada alasan buat kita nggak sholat Pak. Tapi di bumi pertiwi Indonesia, contohnya di Gria Indah Serpong, Bapak nggak sholat, bullshit, bohong. Ya enggak? Karena kita alasannya anak dikasih handphone kelar Pak. Bener nggak? Anak kita bisa diem berhari-hari di rumah, dikasih gadget selesai. Ya kan? Dikasih handphone kelar anak kita. Istri Bapak kasih duit Pak, nggak usah banyak-banyak, 15 juta aja. Bu, mau dibagi duit sama Bapak 15 juta mau?
Ya, Bapak kebetulan Bapak gajinya 15, Bu. Tanggal 15 sudah. Ya Allah ya Allah. Ya, itu Pak penting Pak ya. Jangan sampai kita ninggalin sholat. Pak, orang yang ninggalin sholat pun gak punya amal, gak punya amaliyah. Apalagi nih model kita nih Pak, kita nih pemimpin rumah tangga, Masya Allah. Pertanyaan yang harus ditanya sama anak kita Pak, bukan udah makan belum sebenarnya, udah sholat apa? Pernah nggak nanya itu Pak? Ini mulai besok nih ya, mulai besok tanya sama anak kita, Tong, udah sholat belum? Udah ngaji belum? Jangan ditanya, Tong, udah makan belum? Kita cuma mikirin jasmaninya aja Pak. Terus di kamar ditulis itu, kamar bocah, sudahkah Anda sholat? Sudahkah berbakti kepada kedua orang tua? Sudahkah mendoakan orang tua? Tulisannya diganti Pak. Jangan gambarnya gambar siapa? Karikaturnya apa? Abran? Mobile Legend, Belmont. Oh, pentungan gede banget. Ya, tuh diingat-ingat tuh. Ya, ditanyain anak kita Pak, Bu, udah sholat apa? Belum. Tom, udah sholat Tom? Kapan? Bisa benar. Ini anak siapa nih? Bapak lu mana Bapak lu? Bapak udah ingat? Innalillahi. Ini anak yatim ya? Ya. Ya, Tom, sholat ya. Jangan sampai nggak sholat. Ya. Ada pertanyaan? Ini ada hadis Nabi nih ya, saya bacain ya. Wa an Rafi' ibnu Huznin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi fa innahu a'dhamu li azurikum. Ya. Dari Rafi bin Hudayf radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah salat benar-benar pada awal waktunya ya. Karena sesungguhnya yang demikian itu lebih besar pahalanya bagimu. Orang yang sholat di awal waktu itu fadilahnya lebih banyak dibanding orang yang akhir sholat akhir waktu. Nanya tuh Bu. Tuh. Tanda mangga silakan. Ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, saya kan orang tua saya itu kan udah sekarang tuh sering kencingnya tuh suka apa? Nggak terkontrol gitu kan. Nah terus sekarang tuh pakai pampers. Nah kalau misalnya keluar itu jalan itu sholatnya sah apa enggak ya Pak? Kalau mau sholat tuh kan kadang-kadang misalnya keluar itu tuh keluar jalan pergi gitu kencing pertama gitu terus dilepas atau gimana tuh Pak? Pempasnya itu harus dilepas apa enggak? Sudah? Sudah. Iya cukup. Sekian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya orang tuanya udah uzur. Mohon maaf nih ya. Ini PR juga buat kita. Kalau orang tua udah uzur, sebenarnya kewajiban sholatnya itu bisa dilakukan. Ya. Kalau orang tuanya masih mau sholat, maka silakan. Pak Ustadz, kondisinya pakai pampers harus dicopot apa enggak? Copot. Karena di pampersnya itu ada najis. Sholat itu harus bersih dari hadas dan najis. Ya. Ada lagi orang tua Pak Ustadz, orang tua saya udah uzur, udah tua banget, dia lupa udah sholat apa belum, tapi asal ditanya udah sholat belum Pak? Udah Pak. Padahal kita orang tuanya nggak pernah ngelihat dia sholat. Terus bagaimana? Ya bagian Pak, itu mah urusannya orang
orang tua, tapi kita sebagai anak punya kewajiban mengingatkan. Kalau udah diingatkan nggak mau, ya nggak apa-apa. Tiba-tiba orang tua kita meninggal, dia punya kewajiban kita bayarkan fidyahnya lewat ninggalin sholat. Itu ya. Jadi kalau masih bisa diganti pampasnya diganti. Kalau masih bisa diwuduin, diwuduin. Ya, jelas? Jelas. Ada lagi? Saya bisa ke toilet sebentar? Mau numpang ke toilet teh? Mohon maaf iklannya sebentar. Ada lagi? Ini hatam semua di filter. Silakan Kak. Apa Kak? Kalau perempuan ya itu wajibnya sholatnya di rumah. Tapi kalau laki-laki sholatnya wajibnya di masjid. Ya, jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Kalau ibu pengen sholatnya jamaah, kalau bisa bareng sama suami sama anak, biar gak nimbulin Nah, gitu loh. Boleh Pak Ustaz sholat di masjid? Ya, as-sholatu jama'ati tafdulu ada sholatil fajr. Bisa wa istrina darajatan. Sholat jamaah itu ya pahalanya mendapatkan 27 derajat. Ini Bapak nggak paham ilmu sholat, tiba-tiba sholat di masjid, Bapak dapat pahalanya 27. Kenapa bisa begitu? Kita bisa ketumpuan sama orang yang ngerti ilmu sholat. Apalagi situ ada Pak Ustadznya paham ilmu fikih, kita yang nggak ngerti ilmu fikih ikut sholat kita dapat 27 derajat. Dibanding kita sholat di rumah sendiri pahalanya satu. Yakin tuh ilmu sholatnya bisa tuh. Nah jadi kalau laki-laki itu sebisa mungkin sholatnya di masjid atau di musola. Pak Ustadz, bisa nggak saya sholat jamaahnya di rumah? Boleh Pak. Sempetin dalam satu hari sholat 5 waktu di rumah bareng keluarga, terserah. Misal contoh sholat maghrib berjamaah ya. Pak Ustadz, saya punya anak 2, anaknya laki-laki, berarti bapak di depan, anak laki-lakinya di belakang anak laki-laki istri kita. Pak Ustadz, anak saya perempuan. Kalau anak saya perempuan dua-duanya berarti bapak imam di depan, istri sama anak kita di belakang. Pak Ustadz, suami saya nggak ada, tapi anak saya udah balik. Pak Ustadz, yang jadi imam saya apa anak saya? Ya anak ibu. Nggak boleh perempuan jadi imam selama masih ada laki-laki. Ya, kalau di rumah itu masih ada laki-laki. Misal contohnya saya nggak ada Gibran mau sholat jamaah, istri saya itu tetap imamnya, nginduknya ke si Gibran, anak saya yang laki-laki. Itu ya. Nah ini saya mau praktekin, Pak boleh minta akuanya Pak? Akuanya minta 4 deh. Nih, kita sering kejadian di masjid Pak. Kalau kita sholat sunnah, ditepuk di belakang, Bapak bilangnya Allahu Akbar. Berarti Bapak lagi sholat sunnah, artinya tidak bisa jadi imam. Jangan diem baik. Ini ditepuk di belakang, yang di belakang pengen sholat wajib. Ditepuk nih di belakang nih. Kita kan pernah di masjid ya. Kalau di masjid itu Allahu Akbar, tiba-tiba di belakang nepuk, Bapak harus bilang Allahu Akbar lagi. Berarti Bapak lagi sholat sunnah. Ini penting nih. Jangan yang di belakang niatnya pengen jadi makmum karena ketinggalan, kita ditepuk, kita diem baik, bukan karena kita paham, karena kita belum ketemu on, jadinya B. Bercanda Pak bercanda. Ya. Ini penting nih, kalau ditepuk kita posisinya lagi sholat sunnah, maka bilang Allahu Akbar.
Tapi kita posisinya lagi sholat wajib, gak apa-apa diam Pak. Tapi pada saat gerakan sholatnya dibunyiin, Bapak siap jadi imam. Udah ditepuk, bapaknya diem, yang belakang bingung. Allahu Akbar, ditepuk. Allahu Akbar, di belakang ikutin jadi ya, di belakang artinya. Nah ini sekarang pertanyaan saya Pak, Bapak sholat maghrib ketinggalan makmum masbuk, ketinggalan nih, sholat maghrib udah pelan. Ya. Bapak datang sendirian waktu itu, belum ada temannya. Bapak sholat sendirian nih, sholat usolli fardhul maghribi salah sarokaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Tiba-tiba datang makmum kedua. Bapak niat sendiri tadi ini. Ini posisinya di sini, apa di sini? Di belakang kanan. Ayo. Hah? Harusnya berdirinya di sebelah kakinya harus sejajar sama sujud kita nih, sujud yang orang kedua ini harus sejajar dengan kakinya imam. Ingat, sujudnya makmum yang datang kedua ini ketika sujud kepalanya harus sejajar sama kakinya imam. Datang lagi orang kedua posisinya sama. Pas datang orang ketiga, posisinya jangan ikutin posisi satu dan kedua yang kanan dan kiri, dia ke belakang sendiri, nanti yang di belakang mundur. Pada saat gerakan mundurnya, pada saat pergantian sholat gerakan, misal contoh samiallahu liman hamidah, kakinya mundur. Nggak boleh pada saat lagi sholat tiba-tiba mundur. Pergerakan sholat pada saat mundurnya. Nih penting nih Pak. Ya. Jadi jangan kalau lagi ada sholat yang kedua berdiri, jangan di sini nih. Dimulai dari yang kanan. Yang kanan selesai, nggak ada makmum lagi. Udah posisinya begini aja. Sampai ada makmum lagi, terus dia ngikutin. Nah ini nambah ke kanan, nambah ke kiri. Ini penting, kebanyakan kita nggak paham nih. Dan kalau ditepuk itu sebagai tanda persetujuan Bapak harus jadi imam. Ya. Pak Ustadz, terus saya hafiz Quran anak saya Pak Ustadz. Pas ngedengerin imamnya bacanya salah, ngingetinnya gimana? Ngingetinnya kalau laki-laki nyebut subhanallah. Kalau perempuan ngingetinnya gini tangannya. Maka sholat harus khusyuk tuh begitu. Kita kadang nggak hidup jadi imam, diingetin malah subhanallah. Diingetin subhanallah, masih salah juga subhanallah, masih salah juga. 3 kali diingetin nggak berubah, Bapak boleh niat berubah jadi makmum atau sholat sendirian. Karena nggak mungkin ngikutin imam yang salah. Lah imam mau nyebur Bapak ikutin juga. Gitu loh. Diingetin Pak, baca subhanallah. Pak Ustadz, saya di saf ketiga, di saf pertama kagak ada yang ngerti. Maka orang yang sholat di belakang imam tuh harus orang yang alim, bukan orang yang gak punya ilmu. Apalagi bocah yang belum disunat. Bocah yang belum disunat dia gak boleh di belakang sholat karena memutus saf sholat, karena dia ada najis. Kecuali itu bocah udah disunat. Kalau bocah udah disunat nggak apa-apa sholat di belakang imam, dia sama kayak kita posisinya. Apalagi beliau orang anak kita ini justru dia paham Quran. Jadi yang di belakang imam itu kondisinya harus orang yang alim Pak. Khawatirnya ketika si imam ini batal, yang ingetin emang yang gantiin siapa? Yang di belakang imam. Gak mungkin Pak Ustadz Roni di saf 5 tiba-tiba wih gini, nggak bisa. Tetap yang gantiin adalah orang yang di belakang imam. Maka masjid dulu Pak, itu sebelah kanan, pintu kanan kirinya keluarnya ke toilet. Coba masjid-masjid sekarang bingung Pak kalau batal Pak. Saya yakin tuh imam lebih baik nahan kentut daripada, karena masjidnya ketutup kanan kirinya.
Tuh kita lupa nih jadi DKM. Kita tuh harus ngasih jalan keluar buat imam. Karena nggak mungkin Pak lagi sholat tiba-tiba kan pengen kentut. Dia harus batalin sholatnya karena kalau ditahan jadi sholatnya makruh. Gitu loh. Ini penting. Pada masjid-masjid dulu mesti Pak. Kalau si imam batal itu dia akan keluar lewat pintu kanan atau kiri yang berhubungan langsung dengan toilet. Bahkan ada toilet imam sendiri. Itu loh. Ketika dia batal sholat, dia kembali lagi kepada saf yang belakangnya, yang di depan jadi imam. Ya, ini sebenarnya pelajaran kalau di pesantren mah pelajaran ibtidaiyah. Menaruh kalau kita nggak ngaji kita nggak tahu. Ya, ada pertanyaan? Ya, nanya. Pak Ustadz, boleh nggak di rumah bikin musolah? Boleh. Tapi cara ngebersihinnya nggak boleh sama dengan yang di rumah. Karena kalau di musola di masjid ini pH toharohnya Pak. Kalau kena najis, kotoran baik itu kotoran binatang ataupun kotoran manusia, itu harus hilang baunya, zatnya sama rasanya. Misal contoh diberakin bocah, itu tainya kudu hilang. Ya, nggak nampak, zatnya nggak kelihatan, baunya nggak ada, dan kondisinya keset, bukan licin. Kalau masih licin berarti nggak bersih. Itu penting Pak. Ini istri kita kudu paham tempat yang dipakai sholat ngepelnya juga beda. Bocah kencing anak umur segini kencing sembarangan nih, dipel sampai ke tempat sholat, airnya kagak diganti, satu rumah najis semua. Apalagi baju sholat ini nih direndamnya dibedain dengan baju umum sama anak-anak kita, khawatir ada najis. Kalau udah campur ke air kan satu najis semua. Ada popok bocah nih, sempak bocah nih, bekas kencing disatuin sama sarung sama sejadah sama mengkena, jadi kencing semua. Apalagi berhubungan dengan air. Waktu baju sholat dibedain, istri kita kasih tahu Pak. Kalau santri pasti paham. Itu baju sholat dibedain sama baju umum. Nyucinya juga beda, di air yang mengalir Pak, bukan di air yang ngendap. Baju sholat itu nyucinya di air yang mengalir, nggak boleh air itu diendapkan. Tuh yang ngerendam. Itu airnya pakai selang Pak, langsung dari keran keluar. Itu dibilas, dibersihin sampai tidak ada, sampai bersih, sampai yakin, ainul yakin kondisinya baju kita bersih. Ya. Ada lagi? Kalau dikali mah enak Pak Ustadz ya. Wah, kalau dikali itu luar biasa, paling enak. Apalagi kalau dikali itu udah pasti lebih dari 2 kulah. Iya. Kalau pengertian 2 kulah Imam Syafi'i, kalau Bapak di sungai, Bapak lemparin batu lempengan, dilemparin ke air, berhenti sampai itu 2 kulah. Tapi rata-rata lebih dari 2 kulah. Maka orang di sungai mau pup, mau mandi, mau nyuci nggak apa-apa. Karena posisinya airnya mengalir. Yang nggak boleh itu kalau Bapak pergi ke Banten Pak, itu tempat wudhunya itu airnya nggak ngalir. Itu yang nggak boleh. Ya, mohon maaf, kadang sampai airnya berwarna keruh. Jadi gitu kudu pintar juga Pak, harus bisa bedain. Kalau yang gitu, saya kalau kecampur begitu, ya, harus air yang mengalir. Ada air yang keluar masuk ke dalam kolam, dan ada air dari kolam itu yang keluar. Itu airnya filter bersih. Kayak air ini deh, kayak air di akuarium. Jadi bersih, airnya bersih, ada yang bersih. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sholat berjamaah misalnya, kalau imam kan membaca Al-Fatihah, makmum itu lebih baik mendengarkan dulu atau mengikuti? Itu satu. Kedua, apabila ada sholat berjamaah kita masbuk, setelah imam selesai baca surat pendek,
kita baru mulai itu dihitung satu atau Oke. dapat jamaahnya aja gitu. Makasih. Oke, ini ada pertanyaan nih Bu, Pak Ustadz, saya jamaah. Imam baca Fatihah, baiknya kita dengerin apa ikut baca Fatihah. Pada saat imam baca Fatihah, Bapak diem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Amin. Kesempatan baca Fatihah buat makmum itu pada saat amin selesai baca Fatihah. Kasih jeda itu. Dikasih jeda. Kalau imam yang ngerti itu nggak langsung baca surat, Pak. Kasih jeda itu. Bapak perhatiin deh, Pak. Perhatiin kalau ada imam. Bahkan saya di Al-Muhajirin sering ngingetin. Ketika selesai amin, saya nggak langsung baca bismillah. Kenapa? Ngasih kesempatan makmum baca Fatihah. Pak Ustadz, tiba-tiba kita baca Fatihah. Tiba-tiba imam langsung baca surat berikutnya. Gimana Fatihah Bapak? Fatihah Bapak selesai, Pak. Tanggung jawab ini imam. Yang penting kalau Bapak namanya sholatnya berjamaah, apapun yang terjadi sama sholat Bapak, ketidaksempurnaan bacaan itu jadi tanggung jawab imam. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, saya mau sholatnya ketinggalan. Bapak bisa dibilang ikut 1 rakaat pada saat Bapak bisa ngikutin ruku. Bapak sholat nih, waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil baca qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Bapak ngikutin Allahu akbarnya ruku sembari niat 1 rakaat. Tapi lewat daripada ruku Bapak ketinggalan. Itu. Tapi kalau sholatnya masih bisa ngikutin ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, Bapak ikut 1 rakaat. Ya, ada lagi? Ada tuh, ini Pak Ustadz. Ya. Seandainya imam kan udah baca Fatihah tuh. Cuman kan kadang ada yang nggak kedengeran, ada yang enggak tuh kalau dia ngucapin udah Fatihah tuh waladhdallin. Terus ada yang bilang amin. Kadang-kadang ada yang enggak, itu gimana tuh? Maksudnya yang enggaknya nih Enggak bilang amin gitu. Oh, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pada saat membaca amin itu sunnah. Sunnah ya. Sunnah. Sebenarnya kita nggak baca amin, Pak, pada saat setiap baca Fatihah. Ini jadi imam kalau sholatnya sholat wajib, jangan baca sholat itu di wasol, nggak boleh. Ini sholat wajib nih. Kan pernah kan kita kalau pas sholat tarawih ada orang sholat di wasol, itu sholatnya sunnah nggak apa-apa. Kan ada tuh kemarin di mana tuh yang sholat tarawih cuma 11 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin, amin, gitu deh. Cepat. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib, Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat Bapak berhenti itu malaikat amin. Bapak nggak dengar baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bapak nggak dengar. Ya, maka jadi imam pada saat sholat wajib, maka bacanya sesempurnanya itu kalau bisa jangan diwaswas, ya dibaca pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ya, kalau sampai nggak dengar kita itu amin apa belum nggak jadi masalah makmum mah. Ya, yang penting imam bacanya benar, Pak. Ini PR nih, imam kudu benar. Pak Ustadz, di Al-Muhajirin orang alimnya ada 2. Ya, cuman yang satu tua, yang satu muda. Sama-sama fasih, Pak Ustadz. Milih yang mana, Pak Ustadz? Yang pertama kali tinggal di Al-Muhajirin siapa duluan? Misal contoh ini mah Pak Ustadz Roni 2007 udah di KIS. Datang Ustadz baru, sama-sama pinter, ya. Tapi dia datangnya bukan 2007, 2018. Yang diutamain siapa? Nah, orang alim yang pertama dulu. Gitu. Pak Ustadz, ini Ustadznya ganteng, ilmunya sama-sama keluaran gontor.
Terus bedanya apa? Alimnya sama Pak Ustadz, solehnya sama. Ditanya lagi, bukan masalah itunya, ditanya istrinya berapa? Nah itu ya. Istrinya sama-sama satu Pak Ustadz. Kali yang satu istrinya dua, nah itu dua yang maju. Gitu ya. Gitu ya Pak. Jadi walaupun dia muda Pak, nih Bapak yang tua datang yang muda, jangan kecele Pak. Jangan ngerasa aduh datang yang muda ke saya. Enggak. Gitu loh. Kalau datang yang muda dia lebih alim, kita bacanya kurang fase, mendahulukan nggak apa-apa, karena buat jadi pemimpin itu memang harus yang ilmunya paham. Karena resikonya gede. Emang jadi imam gampang Pak? Berat. Apalagi imam semasjid Pak. Saya nggak kebayangin semasjid Istiqlal Pak. Maka di Arab Saudi imam itu digaji memang tanggung jawabnya gede Pak. Ya. Kalau di kita kan imam dibayar tuh pada saat ratib salat tuh. Ya. Ada lagi, Bu? Ada lagi Bu? Nggak tahu katanya ibu apa nanti. Ngobrolnya nggak tahu katanya ngobrolnya tuh. Oke. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Gak usah banyak-banyak, ntar mabuk. Dikit-dikit aja. Oke. Ya, ini saya garis bawahi ya, betapa sholat itu penting, jangan sampai ditinggal. Ya, kita belum tahu Pak, pengaruh sholat itu buat kita tuh seperti apa, kita nggak akan pernah tahu. Ya, sholat ya, karena kalau bapaknya sholat, saya yakin anaknya ikut sholat. Bapak jangan berharap anak bapak sholat kalau bapak belum nyontohin sholat. Ya, istri kita apalagi, jangan pernah nyuruh sholat ya sebelum kita duluan. Orang tua bapaknya juga sholat duluan. Kalau bapak udah sholat, mau bocah ngeliatin, waduh bapak gue sholat, gue nggak sholat nggak enak kan gitu. Iya, ini bapaknya nggak sholat, tiba-tiba nyuruh anaknya sholat. Anaknya pinter lagi. Tong sholat tong, bapak gue nggak sholat, saya sholat. Rasain loh. Beneran anak-anak sekarang apa? Pinter anak-anak kita. Tong ngaji tong. Emang bapak bisa baca Quran? Pinteran juga saya, begitu bilangnya. Saya mah siapa guru lo? Oh Ustadz lagi gua gagah banget. Ya, tapi kalau anak soleh beda tong, sholat tong, bagian bapaknya nggak sholat, iya Pak. Tuh, anak soleh. Anak pesantren aja Bapak. Bapak mondokin anak, punya anak dua nih sama-sama cowok. Yang satu Bapak mondokin sama yang satu Bapak sekolah umum, beda. Karena diajarin adab. Adab di atas ilmu. Ya, mudah-mudahan sedikit tidak ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan saya jangan pernah ninggalin sholat, karena suatu saat kita akan butuh. Yang butuh sholat itu bukan kita Pak. Bukan Allah. Justru yang butuh sholat itu adalah kita. Seluruh anggota badan kita ini bentuk syukurnya itu ibadah. Bapak punya uang, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, tapi gak ibadah, itu keberkahannya nggak ada. Beda dibanding Bapak punya duit tapi masih dikasih kesempatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah, yakin berkah. Karena disitulah letak sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah, khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, dan kita selalu ya sampai diwafatkan oleh Allah, wa ma tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha, istri kita jadi istri yang paling soleha, dan kita orang tuanya, suaminya jadi suami yang soleh. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, di kesempatan doa kali ini ayo kita pasang sikap terbaik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap ini doa terakhir kita. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah doa kita, apapun hajat
hajat kita, apapun kesulitan kita, Allah berikan kemudahan. Siapapun keluarga kita yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya. Siapapun keluarga kita yang mungkin lagi dikasih musibah, Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah istiqomahkan terus dalam kebaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisyakirin intiqam min hamdi yu'afin ya mahwi kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa la qadiyal hajat wa kafiyah muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, Engkau yang maha tahu hati kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa ibu bapak kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Dosa keluarga kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa istri kami, ya Allah. Dosa suami kami, ya Allah. Ampuni, ya Allah, dosa baik yang disengaja maupun tidak, ya Allah. Yang tampak dan tidak tampak, ya Allah. Engkau yang maha tahu yang tersembunyi di hati ini. Ya Allah, berikan kesabaran, ketabahan kepada keluarga kami atas segala musibah yang Kau berikan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Dan berikanlah rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal hanya untuk ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan orang tua kami, sehatkan guru-guru kami, sehatkan kami, ya Allah, hanya untuk ngaji kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, di kesempatan yang mulia ini, ya Allah, berikanlah rezeki yang menyalin berkah untuk ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha tahu segalanya hati kami, ya Allah. Pada kesempatan ini, ya Allah, ampuni bibir kami, lisan kami yang sama sering menyakiti orang lain, ya Allah, yang masih menyakiti keluarga kami, ya Allah. Ampuni tangan kami yang masih sering mukul anak-anak kami yang gak bersalah, ya Allah. Ampuni kaki kami yang masih berjalan enggan untuk ke rumah-Mu, ya Allah, untuk ke masjid-Mu, ya Allah. Ampuni pikiran kami yang masih berpikir tentang keburukan orang lain, ya Allah. Ampuni hati kami, ya Allah, yang masih terbesit di hati kami tentang keburukan dan ketidakbaikan orang lain, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bihamdika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir dari saya, ya karena kemarin lebaran belum sempat ketemu. Padahal saya mah nungguin banget ini jamaah saya ke rumah. Kemarin saya kangen banget sama bapak sama ibu, beneran. Demi Allah. Ya ini atas nama pribadi, ya atas nama guru yang masih fakir, yang masih dhaif. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, perilaku mungkin yang tidak mengenakan. Atas nama pribadi saya mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.